Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya ingin bicara soal menunggu kinerja Kapolri yang baru, Listio Sigit Prabowo. Ada satu program Listio Sigit Prabowo, yaitu di bidang lalu lintas. Tugas polisi sudah tidak tilang. Polisi cuma mengatur arus lalu lintas saja, sedangkan tugas tilang berpindah ke teknologi, yaitu CCTV atau secara digital, sehingga orang akan ditilang secara otomatis secara digital. Saya melihatnya dari sisi efektivitas. Persoalan kita bukan terletak pada kemudahan dalam tilang atau tilang itu sendiri, tetapi yang jauh lebih penting adalah kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Itu yang ingin kita capai. Lancar, selamat. Masalah kita selama ini yang membuat banyak orang tidak selamat di perjalanan dan banyak jalan menjadi macet atau tidak lancar, itu karena yang pertama, banyak pengendara sepeda motor atau mobil yang tidak layak untuk turun ke jalan. Tidak layak mereka menjadi pengendara. Karena dari sisi keterampilan menguasai kendaraan dan menguasai aturan berlalu lintas. Itu problem pertama kita. Tetapi mereka adalah pemilik SIM, termasuk yang tidak memiliki SIM. Bukan selamanya orang yang tidak memiliki SIM, dan juga bukan selamanya orang yang memiliki SIM selalu tertib berlalu lintas atau mengenal hukum berlalu lintas. Belum tentu juga. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah banyak pemegang SIM yang tidak layak karena tidak terampil mengendarai kendaraannya dan tidak menguasai aturan berlalu lintas, hukum berlalu lintas, dan etika berlalu lintas. Itu problem utama kita. Inilah yang membuat banyak orang tewas di perjalanan, banyak jalanan jadi macet. Selama ini memang tilang di jalan, polisi yang melakukannya. Memang tidak signifikan bahwa dengan tilang lalu kelancaran kita makin lancar dan pelanggaran lalu lintas makin kecil, tidak juga. Korban berjatuhan dari hari ke hari besar dan meningkat terus juga. Pertanyaannya, apakah ketika tilang ini berpindah ke tangan teknologi, maka kelancaran dan keselamatan kita berlalu lintas apakah akan makin baik? Begini, ketika pemegang SIM tetap seperti selama ini, yaitu dengan kompetensi yang sangat rendah, maka jumlah pelanggar lalu lintas akan tetap banyak meskipun dengan digitalisasi atau dengan teknologi. Yang menjadi masalah juga adalah keterbatasan teknologi dalam berperan sebagai pengganti polisi dalam hal tilang. Teknologi atau CCTV hanya berada di titik-titik tertentu, tidak mobile. Dia tidak punya mobilitas, hanya dipasang di tempat-tempat tertentu. Berbeda dengan polisi. Polisi bisa mengejar. Polisi bisa berada di mana-mana, mobilitasnya lebih baik daripada teknologi. Berarti masyarakat kita akan menghafal di mana lokasi-lokasi yang sudah dipasang CCTV. Orang bisa saja berhati-hati dan menghindari jalur itu. Tapi di jalur lain yang bebas CCTV, bisa saja orang penuh. Meskipun di tempat kosong yang tanpa CCTV itu atau tanpa teknologi tilang itu ada polisi, tapi masyarakat sudah tidak takut karena mereka sudah tahu polisi tidak punya hak untuk tilang lagi dengan aturan baru ini. Berarti pelanggaran lalu lintas akan bisa saja menurun di lokasi-lokasi yang dipasang CCTV. Tapi di lokasi-lokasi yang tidak terpasang CCTV, pelanggaran tetap jalan terus, tetap tinggi. Jadi menurut saya program baru Pak Kapolri ini
tidak terlalu efektif. Dia hanya bisa efektif menghindari kontak langsung antara masyarakat dengan polisi. Yaitu tentu saja sampai hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa ada polisi-polisi yang nakal juga terhadap masyarakat. Sehingga bisa jadi pungli dan segala macam masih terjadi. Tapi tujuan kita itu bukan menghindari pungli. Meskipun pungli itu dihindari, tapi kalau kecelakaan dan kemacetan tidak bisa terurai, nyaris tidak ada gunanya kita mengatasi soal pungli, Pak Kapolri. Yang lebih efektif, kalau itu di negara bijaksana, kalau mau teknologi juga terpasang, baik juga untuk membantu tugas polisi. Tetapi untuk memperlancar kelancaran lalu lintas dan kenyamanan berlalu lintas, pemasangan teknologi itu tidak menjawab persoalan mendasar kita. Yang paling menjawab persoalan mendasar kita adalah satu, kalau itu di negara bijaksana ya, pastikan setiap pemegang SIM adalah mereka yang berkompetensi tinggi melalui sebuah ujian. Kalau kita lihat soal ujian teori dan soal ujian praktek di Polresta atau di Polres, sebenarnya tidak mudah orang untuk mendapatkan SIM di Indonesia. Tetapi dalam kenyataan banyak orang yang tidak punya kompetensi dalam mengemudi, banyak orang yang tidak punya kompetensi dalam hukum berlalu lintas atau regulasi berlalu lintas, tapi mereka adalah pemegang SIM. Apa artinya itu? Artinya SIM ini adalah SIM yang obral. Coba kalau Pak Kapolri mau tahu, kumpulkan kembali orang-orang yang sekarang pemegang SIM. Coba tes kembali, apakah nilai mereka layak untuk diluluskan. Coba dites kembali mereka mengendarai sepeda motor di sebuah tempat yang sudah disiapkan di Polres. Apakah mereka masih lincah, masih layak? Saya kira tidak. Jadi, oleh karena itu, saran saya, pastikan setiap pemegang SIM, SIM-nya itu diperoleh dengan proses yang benar. Itu satu. Perpanjangan SIM tidak boleh hanya perpanjangan administratif, tapi sekaligus juga menguji kembali kemahiran seseorang untuk menjadi pemegang SIM. Bila dia keterampilan berlalu lintas, mengendarai sepeda motor, kendaraannya sudah tidak terampil, kepada orang itu tidak bisa dilanjutkan untuk sebagai hak pemegang SIM. Selama ini kan tidak. Perpanjangan SIM, datang serahkan, beberapa menit kemudian sudah jadi. Jadi keterampilan, keahlian seseorang tidak dites lagi untuk perpanjangan SIM. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, kalau itu di negara bijaksana, setiap pengurusan STNK baru atau pajak baru di setiap tahun, itu harus sekaligus dengan tes mesin, tes fisik kendaraan. Tidak boleh hanya tes mesin, tes seluruh organ-organ kendaraannya yang mengganggu kelancaran berlalu lintas dan mengganggu peluang keselamatan seseorang. Jadi bukan cuma selama ini kan hanya di BPKB 5 tahun sekali, hanya tes mesin. Tes fisik juga seadanya yang saya lihat itu. Coba diperhatikan ya di Polres-Polres itu. Kebanyakan hanya tes mesin. Kalaupun ada yang tes fisik yang lain, seadanya. Jadi banyak sekali kendaraan-kendaraan yang turun ke jalan raya dalam kondisi tidak layak secara teknis. Mesin tidak layak, rem tidak layak, lampu tidak layak, klakson tidak layak, rantai tidak layak, ban tidak layak, banyak sekali. Jadi saran saya daripada Pak Kapolri membuat digitalisasi atau tilang teknologi hanya di tempat-tempat tertentu, atau kalau mau lebih tertib dipasang di seluruh sepanjang ruas jalan di seluruh Indonesia, maka itu biayanya terlalu besar. Yang paling praktis adalah tertibkan pemegang SIM. Tertibkan setiap kendaraan yang turun sudah dalam keadaan layak jalan. Jadi tertibkan dari perpanjangan SIM, dites ulang, dari pergantian STNK setiap tahun pembayaran pajak harus dites ulang, diperiksa ulang fisiknya, bukan cuma mesin saja, tapi seluruh onderdilnya.
harus diperiksa ulang. Setiap 5 tahun pergantian BPKB juga lebih tertib lagi. Jadi problem kita Pak Kapolri adalah pemegang SIM tidak layak keahlian, keterampilan berkendaraan dan mental berkendaraan, mental pengguna lalu lintas. Kedua, perpanjangan SIM kita tidak melalui tes keterampilan. Dan ketiga, tes uji fisik kendaraan hanya berlaku selama ini 5 tahun sekali dan kadang-kadang cuma mesin yang dites. Jadi saran saya, setiap tahun pembayaran pajak harus dites ulang mesinnya dan seluruh organ kendaraannya harus dilihat ulang, dites ulang. Terima kasih, selamat bekerja Pak Kapolri. Kami menunggu kenyataan perubahan membaik dalam dunia berlalu lintas di Indonesia, termasuk dunia keamanan seluruhnya. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa berkunjung ke seluruh edisi di dalam channel ini, karena di channel ini selalu muncul pemikiran-pemikiran terbaru. Pemikiran lama dan pemikiran biasa-biasa saja tidak pernah dibicarakan di channel ini. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.